Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Di kota-kata masih ada mata yang hening pandang, mata waktu, mata sunyi memanggil, menelan. Seperti gua yang menyimpan hangat di dalam ceruk cinta yang haus warna, ceruk perempuan. Malam ini aku akan tidur di matamu. 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 Lagu Tanah Airku, Pi Ardianto Supriyadi.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahmadi di Koja Sastra. Ya, seperti biasa malam Jumat ya, hari Kamis malam Jumat ada program spesial untuk Anda yang malam hari ini mungkin saat ini mungkin sedang beraktivitas ataupun sedang apapun itu ya. Jangan lupa untuk simak terus Koja Sastra. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tentunya bersama saya Ribut Ahmadi dan pastinya kita akan selama 2 jam ke depan kita akan coba ngobrol seputar masalah kesusastraan dan kebudayaan tentunya. Nah, kali ini saya tidak sendirian siaran karena ada bintang tamu spesial dari UIN Gus Dur ya. Bener ya? Iya. Nah, ada kawan-kawan dari LPM Al-Mizan. Iya. Iya. Halo, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Perjalanan lancar ya dari rumah ya. Tadi dari rumah masing-masing. Iya, dari rumah. Dari rumah masing-masing ya. Masih kurang satu nih. Siapa yang belum datang? Desi. Desi. Ini berdua berarti siapa? Kenalin dulu dong. Oke. Kenalin ya Pak Ribut, teman-teman semuanya. Saya Asa. Asa. Saya di LPM Al-Mizan menjabat sebagai kaderisasi. Oh, kaderisasi. Iya. Ada ya kaderisasi, divisi Ada, kaderisasi. Pak. Itu tugasnya apaan? Tugasnya itu mengadakan apa? Semacam pelatihan. Semacam gitu ya. terus rekrutmen. terus apa? Tahapan-tahapan kaderisasi itu kita mengadakan itu. Oke. Sekarang ada berapa banyak anggota di LPM Al-Mizan? Kalau anggotanya dari anggota magang itu sekitar 20 Pak Ribut. Wih, Tapi kalau keren. pengurus kita ada berapa? 9 ya? 9. 15. 15. Oke deh. Yang pastinya berapa sih? Soalnya ada yang aktif, ada yang Ah. cuma datang kalau acara seperti itu Pak Gak Ribut. apa-apa. Namanya juga anak ya. Namanya juga temen gitu. Kadang-kala kan ada yang gitu. Ya nggak beda jauh lah dengan komunitas kan. Kadang-kala Yeah. gitu. Ada yang mereka tuh sukanya datang pada saat ada acara begitu nggak ada apa-apa. Ya udah ada yang hilang, nggak jelas kemana gitu. Tapi itulah dinamika. Iya. Tapi Asa sendiri asik gak sih, enjoy gak sih masuk ke LPM Al-Mizan? Enjoy banget. Makanya bisa Nah. sampai bertahan di pengurusan. Oh, Oke. Asa ke semester berapa Asa? Sekarang semester 5. Oh iya, Iya. udah lama ya. Iya. Kalau Sepia, Iya, saya di divisi redaktur pelaksana G. Iya. Saya juga semester 5. semester 5, jurusan Iya. apa? Tadris Bahasa Indonesia. Tadris Bahasa Indonesia. Ya ampun, aku sama sih. Tapi kalau aku dulu sastra Indonesia, bukan pendidikannya. Asa juga Saya pendidikan agama Islam. PAI. Oke. Oke. Menarik nih. Tadris Bahasa Indonesia, Pak Mukhlis ya, muridnya Pak Mukhlis ya. Nah, kawan saya itu. Nah, sudah bergabung di Al-Mizan sejak semester 1. Iya. Berdua dari semester 1. Apa yang membuat aku ke Sepia dulu deh, yang membuat kamu tertarik pingin ikut ke LPM, Lembaga Pers Mahasiswa? Nah itu Pak, kan saya dari Tadris Bahasa Indonesia. Nah saya dengar-dengar itu di LPM Al-Mizan itu ada tentang sastra. Nah gitu. Nah mulai dari situ saya tertarik ingin mengembangkan minat saya di sastra seperti itu. Oh, minatnya di sastra. Jadi pingin memperdalam itu ya, Iya. pengetahuan soal sastra terus sampai kemudian oke, Desi ya bener ya? Iya. Desi udah datang. Yuk silakan masuk aja, nggak apa-apa, gabung aja ke kita. Nah, oh gitu. Terus intinya akhirnya tertarik untuk akhirnya gabung ke LPM Al-Mizan itu. Oke. Tapi dulu emang seneng dengan sastra. Sebelumnya enggak sih Pak. Gak apa-apa, Iya. jujur aja gak apa-apa. Tapi setelah liburan sekolah mau mendekati perkuliahan itu jadi kayak sering suka sama sastra, sering baca-baca
Wattpad Pak. Nah jadi dari situ saya tertarik sama sastra awal mulanya di situ. Awalnya di situ ya. Ya terus juga sering-sering dari situ jadi sering ke perpustakaan sekolah. Iya jadi suka sama novel, sama majalah-majalah di perpustakaan sekolah. Ini asik nih pengalaman kamu. Artinya ya sebenarnya nggak ada kata terlambat ya dalam hal belajar gitu. Yang itu akhirnya membuat kamu gara-gara awal mula suka baca Wattpad, terus kemudian akhirnya masuk ke perpustakaan, akhirnya kamu tertarik untuk lebih ke ini ya, baca karya sastra gitu ya. Gitu. Nah dari situlah kemudian akhirnya kamu pengen ambil kuliahnya tadris bahasa Indonesia. Iya. Dulu SMA mana? SMK 1 ya. Kalau Asa SMA mana dulu? Dulu saya di MA YMI Wonopringgo. Oke. Aku pernah ke situ ya. Tapi di kampusnya di Stikap. Di Stikap. Cuman sebentar aja sih mampir. Ngajar di situ cuma sebentar, terus akhirnya udah deh 1 semester kayaknya saya ngajar di situ. Nah berikutnya Desi. Halo Desi, gimana kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Desi, rumah kamu mana sih Des? Rumahnya di Degayu dekat SMP 17. Oh situ. Oke. Masih banjir? Enggak ya? Ya, Pak Ribut kalau dengar kata Degayu Iya, yang ada di kepala pasti rob banjir. gitu loh. Nenggak sampahnya. Oh iya, sampah. Iya. Iya. Rame itu ya. Masih rame ya? Sampah masih rame. Gitu. Degayu sebelahnya SMP 17. Iya, dekat situ. Dekat situ ya. Iya. Nah, kuliah jurusan apa? Jurusan KPI. Oh KPI, anak KPI rupanya. Semester 5 juga nih. Semester 5 sama. Semester 5. Kenapa milih jurusan KPI waktu itu? Waktu itu terilhami, jujur pas waktu awal banget itu masih belum tahu mau masuknya apa, kayak galau gitu. Ada jurusan yang pengen dipilih tapi harus keluar. Nah, itu nggak diizinin gitu lah ya, karena jauh juga. Terus akhirnya terilhamilah masuk KPI ini. Nyesel ya? Kan gara-gara dulunya nggak tahu. Nyesel nggak setelah 5 semester? Enggak sih, karena udah dijalani juga, terus kayak mulai menemukan lah oh mungkin emang udah jalannya aku di sini begitu. Oke. Tapi dulu nggak pernah kebayang ya masuk ke KPI itu gitu. Ada ya. Kalau aku sih emang dari dulu memang pengennya masuk ke sastra. Jadi sejak awal sih ya bisa dikatakan sebenarnya hampir terlambat seperti siapa? Sepia. Aku hampir terlambat karena waktu itu baru menentukan pilihan kenapa sastra, itu saya nganggur setahun. Iya, setelah lulus SMA aku nganggur setahun, gabung ke Sanggar Teater. Nah dari situlah akhirnya menemukan ini kayaknya passionku itu di sini deh. Jati dirinya di sini nih kayaknya. Oke deh, akhirnya aku pilih sastra gitu. Oke, di LPM Al-Mizan sudah berapa lama? Sama, kurang lebih sama kayak mereka. 5 semester juga? Masuknya bareng. Ini berarti angkatan ke berapa? Angkatan tahun berapa berarti kalian? 2023. 2023. Oke. Kalau Desi sebagai apa di LPM Al-Mizan? Di LPM Al-Mizan aku diamanahin sama teman-teman jadi penanggung jawab desain grafis. Anak desain. Gak DKP nggak apa, yang penting jadi desain. Loh, pekerjaan itu kadang-kala nggak ada urusannya dengan lulusan apa loh, ya kan? Saya aja lulusan sastra, jadinya penyiar radio. Maksudnya kan jobnya KPI, ya kan? Tapi ya itulah kecakapan hidup itu bisa dipelajari, ya kan? Kecakapan hidup itu bisa dipelajari, tetapi cara berpikir itu yang harus kita belajar dari kampus. Nah itu sebenarnya fungsi dari kampus adalah menata cara berpikir. Nah soal skill dan lain sebagainya bisa belajar sambil praktik, sambil jalan, nggak harus ke kampus juga. Itu makanya belum tentu anak KPI akhirnya bisa kerja di media, ya kan?
Nah, belum tentu juga. Istilahnya kenapa sih kan sering ya orang berbicara bahwa ngapain kita tinggi-tinggi, toh pada akhirnya yuk bakalan nganggur juga, yuk bakalan kerjanya juga nggak jelas. Bukan masalah itu sebenarnya. Kalau saya prinsipnya sih sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan. Iya kan? Iya. Kalau mencari pekerjaan itu ya usaha. Iya. Itu. Iya kan? Sekolah mencari ilmu, mencari bekal. Bekal apa? Untuk cara berpikir. Nah, skill itu yang kesekian. Nanti bisa dipelajari sambil jalan, sambil ketika nanti teman-teman sudah lulus. Karena kalau belum lulus, belum teruji skillnya mau kemana gitu. Gitu ya. Oke. Terus kita mau ngobrol apa? Apa ya? Nah, sesuai tema. Nah, LPM Al-Mizan ini kan juga selain nerbitin majalah kampus, juga majalah sastra ya, Iya. semacam buletin ya. Itu sudah berapa lama sih sebenarnya kalau boleh tahu? Kurang tahu ya Pak, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya Heeh, juga sudah heeh. ada. Heeh. Nah, itu namanya majalah itu G ya, Iya, Gerakan Insan Ekspresif. Gerakan Insan Ekspresif. Iya. Oke, aku kira itu nama dari tokoh Suhogi. Iya, betul. Oh, gitu. Itu terinspirasi dari situ. Iya. Pak. Oh, emang kalian ngerti siapa Suhogi? Sering nggak? Ceritakan. Iya. Sering nggak sih diceritakan sama kakak-kakak tingkat gitu? Iya, dia itu kata kakak Aha. alumni Al-Mizan Aha. itu, beliau itu tokoh tokoh Tionghoa. Tionghoa kan, keturunan Tionghoa yang mendalami tentang jurnalistik. Aha. Nah, Ci dari majalah Buletin Sastra kita itu diambil dari nama belakangnya tokoh Suhogi, itu. ya. Ci. Pernah nonton filmnya nggak Suhogi? Belum pernah sih. kebetulan. Harus Pak Ribut nonton. udah pernah nonton sepertinya. Oh, udah dong. Recommended gini. Itu harus kalau kalian ambil nama Gi, Eh. minimal nonton filmnya dulu deh, baru nanti baca karya-karya beliau. Karena beliau itu sangat-sangat apa ya, populer pada masa kuliah dulu, masih mahasiswa. Beliau aktif menulis, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan presiden pada waktu itu, Presiden Soekarno, sampai akhirnya dipanggil sama Presiden Soekarno untuk menemui beliau secara langsung tatap muka. Itu kan keren. Nah, jarang-jarang loh ada mahasiswa yang dipanggil presiden gitu kan. Apalagi zaman sekarang kenanya buzzer gitu kan. Begitu bermasalah itu langsung kenanya buzzer. Nah, oke, Gi, berarti sudah lama banget ya terbit di Al-Mizan ini ya, yang Iya. gitu ya. dari Setiap periode kita juga meluncingkan si majalah ini. Sebetulnya ada banyak. Nah, ini menjadi salah satunya. Iya. Terus karena ini juga udah digital ya. Iya. Sayangnya Iya. kita mulai beralih ke digital. jadi di Ah. upload Majalahnya di di-upload di website. Oh, ada websitenya juga. Ada. Apa nama websitenya? Apa nih Kak? LPM Al-Mizan. Iya. LPM Al-Mizan. .wingusdur Heeh. lpmalmizan.wingusdur. .ac.id. Oh, masih nyantol sama webnya kampus ya. Iya, masih hostingnya kampus. Pastinya kampus ya. Ya, itu juga baru sih Pak Ribut. Aha. baru gabung sama hostingnya kampus itu Ah. baru mungkin Iya. baru Sebelumnya, 1 tahun. Iya, baru Baru tahun 1 tahun. ini. Iya. Apa alasannya kenapa harus apa ya, main di digital juga? Karena ini perkembangan zaman. Iya. Apalagi kan ya kita di jurnalis itu kan biasanya kan kayak majalah dan lain-lain, sedangkan orang-orang zaman sekarang itu udah mainnya handphone terus kan, jadinya biar kita juga nggak ketinggalan gitu lah, biar kita tetap Oke. bisa dilirik gitu. Oke. Gimana ya? Aku tuh kadang-kadang kalau ada yang perkembangan zaman, kita bisa ikuti. Tapi kalau saya tetap sih mempertahankan bentuk fisik majalah itu penting banget sih menurutku. Kalau kalian gimana? Udah enggak? Enggak juga sih ya, dari kami pribadi sih pengennya masih tetap menyediakan cetak seperti ini
nanti karena juga masih banyak kan teman-teman yang masih suka baca kayak gini. Iya, secara fisiknya. Iya, tapi karena ada satu dan lain hal itu jadi kita melanjutkannya lewat digital gitu. Karena gini, digital itu kan kita nggak ngerti ya digital mau berusia sampai berapa tahun lagi. Iya. Ya kan? Tapi kalau buku bentuk cetak itu kan masih memungkinkan untuk kita selamatkan gitu loh. Nah, ya kan? Nah, makanya saya kadang-kadang berpikir bahwa kenapa sih hari ini banyak orang yang beralih ke digital semua padahal siapa sih penguasa digital? Cuman berapa gelintir orang. Ya kan? Ya kan, penyedia jasa layanan digital kita nggak punya loh. WWW itu punya siapa coba? Ya kan? Nah makanya aku kadang-kadang berpikir sementara kalau kita bicara tentang cetak usianya sudah ribuan tahun, sudah teruji cetak itu dari abad ke berapa itu, abad ke katakanlah misalkan kalau kita ngambil dari kitab-kitab kuning misalnya, karena ini kebetulan mahasiswa UIN ya. Jadi aku mau nyatanya itu. Iya kan? Kitab kuning misalnya karyanya, ambil salah satu contoh misalnya Imam Al-Ghazali misalnya, Imam Ghazali. Itu ditulis dari tahun berapa sampai hari ini masih bisa kita baca. Ya kan, bahkan bisa kita temukan karya-karya terjemahannya. Kan gila, keren. Tanpa harus terseok-seok di ruang digital. Ya kan? Iya. Pede aja sih menurutku. Emang apakah ada ketentuan akhirnya harus ke digital semua gitu? Tidak sih sebenarnya. Tidak ya. Tapi karena ada salah satu kendala, ya kita beralih ke digital. Oh gitu. Nah, oke. Itu pilihan ya. Menjadi digital itu adalah pilihan. Tapi yakin nggak sih bahwa majalah sastra itu masih diminati oleh mahasiswa? Kalau saya pribadi, pede ya, iya masih. Karena saya suka sastra. Oke. Kalau Asa deh, Asa gimana? Pasti ya Pak Ribut, setiap tahun, setiap generasi itu pastilah ada satu dua yang nggak satu dua ya, walaupun nggak semuanya, tapi pasti ada yang minat sama sastra. Nggak mungkin nggak. Artinya majalah sastra masih memungkinkan untuk dibaca oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Iya. Oke, kalau Desi? Desi, kalau dari aku sendiri ini masih cukup yakin karena apalagi dengan bantuan digital itu lebih mudah mempertemukan orang yang mungkin dari jauh tapi punya keminatan yang sama. Apalagi aku sempat ngeliat juga nih Pak Ribut di Instagram gitu kayak klub-klub baca buku. Pak Ribut mungkin pernah dengar kayak Indonesian Book Party. Itu aku juga nge-follow itu. Sayangnya di Pekalongan belum ada ya. Bikin yuk. Bikin aja. Indonesian Book Party itu berjejaring loh. Kemarin aku waktu di Kebumen itu ketemu sama Kebumen Book Party. Artinya loh kok ada ya di Kebumen. Terus kemudian ke Pekalongan kayaknya belum ya. Aku belum dengar sih. Ada nggak ya Pekalongan Book Party? Kalau misalkan ada, boleh nih diajak ke siaran gitu. Kalau Batang mungkin ada kali ya? Atau belum pernah dengar sih. Teman-teman aku juga kan ada beberapa teman Batang tapi belum pernah cerita-cerita terkait itu. Nah itu dia. Kenapa ya? Komunitas-komunitas kayak gitu itu cenderung untuk nggak muncul ke permukaan ya. Ya kan? Kurang dikenal, terus kemudian nggak populer terutama di Pekalongan nih. Pekalongan ini kota yang paling unik menurut saya. Iya kan? Masyarakatnya secara peradaban sebenarnya secara ekonomi oke lah, bisa dibilang lumayan lebih baik daripada daerah-daerah sekitarnya, kanan kiri depan belakang gitu kan. Tapi di sisi lain, dari sisi kemampuannya berliterasi ya mohon maaf ya. Nah maka kenapa, nah kok bisa ya komunitas-komunitas, emang kalian pernah nggak kalian teman-teman dari LPM nih misalkan kayak dari yang majalah G misalnya
mencoba untuk memetakan atau mendekati komunitas-komunitas semacam itu? Kalau mendekati komunitas, aku pernah ada beberapa teman yang juga ikut kayak komunitas-komunitas gitu, yang Ya di komunitas baca kan. iya Oh, ada. komunitas baca buku itu Iya. sebenarnya dari LPM Al-Mizan juga ada proker itu. Dan kita juga dulu sebenarnya pernah mengadakan piknik buku, Pak Ribut. Piknik buku. Iya. Oke. Itu dulu dari alumni 2023 ya. Iya. Iya, tapi kok di tengah jalan minatnya kok semakin sedikit Semakin hilang sedikit ya. yang ikut gitu. Akhirnya ini masih vakum seperti itu. Oh, Padahal gitu. usaha dari teman-teman sih mungkin ada, cuman karena apa ya, targetnya mungkin ya kurang, jadinya Target apa nih? Aku pengen tahu target dalam hal apa nih? pesertanya. Iya, Oh. orang yang datang. Pas gitu. Iya. Oh, berarti selama Minatnya mungkin ya. berarti selama ini teman-teman lebih ke ini ya, kuantitas ya. Heeh. Cara berpikirnya gitu ya. Iya kan, Sebenarnya kalau sih mau misal coba minimal banget, kalaupun apa namanya kurang suka baca buku, seenggaknya datang gitu, saling ngobrol-ngobrol kan akhirnya ya niatnya segitu biar menumbuhkan rasa buat baca gitu. Oke. Iya, dan kalau pesertanya yang ikut banyak kan jadi dari kita nih semangat Senang. terus. Kalau semakin sedikit kita jadi gimana ini mau lanjut atau Ada satu komunitas yang aku temui di Kebumen itu waktu aku kunjung ke Kebumen itu, mereka tuh nggak peduli mau acaranya banyak yang datang atau sedikit, bahkan mungkin hanya dia sendiri yang ada di situ, tetap digelar. Nah, kenapa seperti itu? Ya biar orang tahu aja. Dan yang menarik lainnya lagi adalah si komunitas ini sekalipun orangnya sedikit, tapi mereka itu bisa apa ya istilahnya, jadi setiap kali mereka punya kegiatan selalu deh beritanya bisa jadi gede gitu loh. Apa informasinya yang kesebar itu bisa gede. Soal kemudian ternyata yang datang cuma 2 orang, itu bukan masalah. Nah itu tantangan buat teman-teman tuh. Bisa nggak tuh yang kayak gitu? Oke, Iya. mungkin di periode selanjutnya. Nah, iya. PR ya buat Menurutku harus berani. Kita nggak usah ngukur berapa banyak orang yang datang, tapi yang paling penting adalah konsisten dulu. Konsisten itu kalau istilah agamanya istiqomah gitu ya. Iya. Istiqomah itu nanti akan dapat hasil deh. Kalau kita istiqomah itu pasti akan ada keberkahan yang tak terduga untuk bisa hadir, dan kemudian semakin banyak orang yang datang. Iya, saya kebetulan kalau di komunitas itu begitu. Jadi nggak peduli yang datang cuman katakanlah 2 orang, biarpun acaranya sambil hujan-hujanan gitu ya. Yang terpenting tetap digelar. Iya. Itu nanti akan nancep ke dalam hati ya, benak batinnya teman-teman. Itu akan menjadi kenangan tersendiri. Ih gila ya, dulu kita bisa seperti ini ya. Itu apa ya, kesungguhan itu akan memberikan kesan mendalam kepada setiap orang untuk yang terlibat di dalamnya, untuk akhirnya memiliki bersama-sama untuk merasakan memiliki komunitas itu, memiliki event itu, memiliki banyak hal, kenangan itu luar biasa. Jadi jangan iya, jadi jangan pernah merasa yang datang sedikit, udah deh kita tutup aja. Kalau gitu caranya, orang jualan kalian kalah sama orang jualan. Iya kan? Iya kan? Orang jualan aja mau rame mau sepi tetap buka. Karena apa? Mereka kesungguhan sebuah upaya itu adalah dimulai dari kemauan kita, kesanggupan kita untuk istiqomah. Itu aku malah banyak cerita sih. Jangan untuk kita. Enggak sih. Aku kadang-kala berpikir bahwa kayaknya dunia kampus hari ini terus terang ya, kalau aku ngelihat itu
terutama di Pekalongan Raya ya, nggak secerah dulu, Wih, gimana redup, tuh? hanya rame nampangnya, ya, tapi sepi dari sisi yang lain gitu loh. Istilahnya banyak mahasiswa di Pekalongan, tapi saya nunggu kamu ngapain gitu, nggak ada gitu loh. Yang ada, Gebrakannya iya kan, kurang. yang ada adalah mahasiswa suka nongkrong di kafe, Iya. ya kan. Sementara di kafe nggak ada yang dikerjakan, sekadar curhat, kadang-kala tuker nasib. Iya kan? Tuker nasib tapi adu nasib. Adu Pak. nasib ya, adu nasib sama teman. Kamu masih mendingan, aku ini loh. Itu dia. Itu fenomena yang paling umum aku lihat di Pekalongan. Nggak Iya. tahu sih apakah itu fakta yang benar terjadi seperti itu atau tidak, saya nggak ngerti. Nah, gimana kalau di kampus UIN, apakah hal itu juga terjadi gitu? Kalau menurut aku ya banyak sih yang kayak berkedok nugas di kafe. Padahal enggak, sampai kafe nggak ngapa-ngapain, tetap sampai rumah ya tugasnya belum kelar, nggak selesai. Iya. Tapi kalau saya pribadi nggak suka ke kafe ya, apa ya, buang-buang duit kata aku. Iya. Bang, emang sih benar. Karena harganya mahal-mahal. Iya. Iya, Juga, dan waktunya jadi lebih betul. nggak efektif. Jadi sedikit lebih seneng-seneng sama ketemu teman, tugasnya jadi terbengkalai. Iya sih. Gitu. Oke. Berarti Sevia ini tergolong anak yang ini ya, mahasiswa yang selektif gitu ya. Ini keren loh, keren loh. Kalau Asa gimana Asa? Suka nongkrong di kafe? Enggak, Pak. Enggak juga ya. Tempat nongkrongan yang paling asik buat Asa mana? Perpustakaan. Beneran? Bener. Gila. Jarang-jarang loh orang menempatkan perpustakaan sebagai tempat nongkrongan. Iya. Bukan. Iya, Pak Ribet. Tapi Kenapa? ya nggak selalu baca buku juga sih. Ya nggak masalah, Kak. Yang penting kan perpustakaan. Iya. Aku tuh ya kalau ke perpustakaan, yang aku lihat itu adalah tumpukan buku. Nonton tumpukan buku itu sudah seneng banget. Iya, benar. Mau baca atau enggak kan itu pilihan nanti. Urusan nanti. Iya kan, yang penting udah dateng kayak kita di masjid aja deh. Dek gitu ngerasa nyaman, ayem, udah deh. Iya. Clear semua. Iya. Soal kemudian mau menjalankan ibadah ritual atau enggak kan pilihan nanti. Iya. Iya kan? Yang penting kita sudah menemukan vibe-nya dulu. Wah, itu. Kan gitu ya, Iya, anak zaman betul. sekarang kan vibe. Aku nyari vibe yang keren. Salah kalau nyarinya ke kafe, perpustakaan. Kalau Asa kan perpustakaan sekolah, perpustakaan kampus ya saya. Iya, Ya kalau aku kampus. perpustakaan kota, kalau enggak kabupaten. Sering ya main di sini? Iya sering. Aku sering ngisi di perpustakaan kota. Kota itu kalau hari Kamis siang aku ngisi podcast di sana. Jam 1 sampai jam 2 gitu. Ya itulah. Asik sih Iya perpustakaan. seru sih. Iya, tenang. Tenang, Tenang. nggak bising. Betul. Apalagi semenjak perpindahannya itu Iya, kan dari semenjak Jetayu pindah. Nah, Kayak Jadi ruangannya vibes-nya lebih. asik kan? nyaman, iya. Desi suka ini. Suka ke sana. Baru Ah. kemarin juga aku pinjem beberapa buku. Keren. Aku aja kalau ke sana itu ngajak anak itu aku ini. Ya emang nggak selalu baca buku ya, Iya. ke perpustakaan, tapi begitu sudah nemu buku yang, ini nih, Aku banget udah baca itu nggak terasa, kadang kala sampai 2 jam harus, udah 2 jam, udah deh dibalikin. Jarang sih kalau aku pinjem, tapi aku lebih seneng baca di tempat. Iya, aku juga. Soalnya kalau dipinjem di rumah belum tentu kebaca. Aku juga sudah lama ini. Gitu. Iya, gitu. Perpustakaan kota kabupaten bisa nggak sih 24 jam, Pak? Kalau aku wali kotanya mungkin aku minta seperti itu kali ya. Iya,
Pak. Karena iya asik loh, asik Tidur loh. di perpustakaan. Iya. Aku kalau perpustakaan kampus yang aku suka UIN Gus Dur. Terus terang. Iya. Kenapa? Nggak banyak. Oke, ada satu kampus yang perpustakaannya banyak ornamen ya. Iya. Wah, ornamennya keren banget. Tapi menurutku kalau kebanyakan ornamen, kebanyakan hiasan nggak menarik lama-lama. Malah Iya. justru ke distraksi sih Iya. kalau aku. Kedistrak oleh konstruksi bangunannya dan lain sebagainya kan, ya, apa desain interiornya dan lain. Iya. Tapi begitu masuk ke kampus perpustakaan UIN, aku ngerasa wah ini perpustakaan beneran nih. Iya, aku pun pertama kali jadi Iya. mahasiswa itu beneran sampai malam Pak Ribut. Di situ Sampai diusir ya baru Iya, pulang. sampai diusir baru pulang karena nyaman, nggak baca buku pun kayak nyaman banget di situ. Nah. Itu bukan sampai jam berapa sih kalau di kampus? Sekarang sudah Sekarang enggak. sampai Sudah jam sampai 3 atau 4 sore. Tadinya sampai malam. Sampai malam. Sampai malam tapi karena Ada perubahan. ada perubahan jadwal aturan. dari stafnya, Hmm. jadi sampai jam 4 sore. Wah disayangkan Iya, banget betul. ya Pak Rektor. Iya, Pak Rektor. Tolong dong. Karena kalau jamnya sama dengan anak-anak kuliah, itu mereka nggak punya kesempatan untuk baca. Betul. Iya. Betul. Ke perpustakaan itu belum tentu untuk pinjam buku, baca buku itu lebih enak. Wah, ini Pak Rektor semoga aja dengar. Oke, tak suarain ya biar Pak Rektor mendengar notis lah seakan di beliau gitu. Oke, nah Gi, majalah sastra. Kalau di kampus responnya teman-teman seperti apa sih dengan munculnya majalah atau buletin sastra Gi ini? Gimana nih? Maksudnya respon dari teman-teman mahasiswa itu ketika kalian menerbitkan atau meluncurkan Gi itu mereka sempat mereka nyambut dengan gegap gempita gembira atau biasa aja sih? Ya karena ini baru saya mau menerbitkan majalahnya, mau dilaksanakan terbitnya, launching nanti bulan September. Teman-teman pada antusias sih, ingin apa sih majalahnya, judulnya apa, majalah edisi tahun 2025 itu tentang apa. Kalau yang sebelumnya itu kan tentang Asmara Loka tahun 2024. Jadi mereka itu kayak antusias sekali. Nah, Asmara. Iya. Bergantung tema ya. Iya. Nah, mereka itu penasaran yang edisi sekarang 2025 itu apa. Bahkan teman-teman yang lain itu juga yang saya dengar pengen ikut nulis juga. Segitunya. Menyambung. Iya. Sekarang menyumbang, ramai ya. Iya, berarti. Dari Tadris Bahasa Indonesia sih terutama ya, pengen nulis gitu katanya. Itu artinya kan semakin rame ya. Iya. Iya. Sambutan teman-teman mahasiswa dengan keberadaan majalah sastra ini. Ya gila, keren loh. Ya terlepas dari ramenya istilahnya kan banyak orang yang beranggapan bahwa mahasiswa terutama Gen Z ya. Iya. Jadi kan malas nih diajak nulis gitu. Tapi faktanya ini keren. Iya. Itu kenapa mereka pingin nulis, ikutan nulis atau pingin tahu isinya apa gitu? Apa yang membuat mereka seperti itu? Kata mereka ingin ngembangin tulisan mereka yang nggak hanya ditulis lewat blogger aja, yang nggak hanya ditulis sekedar tugas UAS saja, tugas UTS saja. Mereka pengen nulisnya itu di luar juga dikenal oleh masyarakat lain gitu, teman-teman yang lain. Aku juga nulis di blogger di kompasiana.com. Kadang-kala nulis di Kumparan juga, Mojok kadang-kala juga. Mojok. Susah nggak sih itu nembusnya? Susah, benar susah. Kumparan aja deh, kumparan aja agak susah loh. Aku tuh kali pertama kirim tulisan ke Kumparan, tahu nggak? Aku dibalikin tulisannya 10 kali. Ya ampun. Karena memang harus cermat ya. Jadi dari sisi ejaan bahasa, terus kemudian
teknik tata cara penulisannya. Jadi misalkan ada bahasa Indonesia yang tidak baku misalnya, yaitu memang harus cetak miring gitu. Nah itu diperhatikan banget sama redakturnya Kumparan. Mereka sangat cermat dalam melihat atau memeriksa tulisan kita. Dan 10 kali aku dibalikin, aku mangkel kan, marah aku. Marahnya tuh bukan karena kok nggak dibalikin aja, maksudnya ini kenapa kok bisa sampai dibalikin, aku perbaiki lagi, masih ada catatan lagi, baik begitu selesai muncul, wah senang banget. Iya, itu pengalaman yang tak terlupakan. Iya. Perjuangannya ya Pak. Betul. Ya? Kalau di Kompas masih berkali-kali aku dibalikin. Nggak apa-apa. Tapi kalau Kompasiana kan dia blogger ya, jadi bebas-bebas aja. Tapi lumayan banyak tulisan saya yang akhirnya jadi AU juga di sana. Lumayan tuh. Dapat fee tuh. Kalau kita masuk ke K rewardnya ya, nah itu dapat fee-nya dikirim, ditransfer via GoPay. Nah, saya udah dapet tuh. Ini spill ya, kelas dadakan. Ingin Itu. semoga saya nyusul. Iya. Dimulai dari sekarang deh. Menurutku kalau mau menulis dimulai dari sekarang. Mumpung kalian masih muda. Jangan sampai telat begitu sudah menginjak usia 30 baru mulai mau berkarya. Itu udah telat banget. Aku aja ngerasa nyesel banget, wah kenapa baru sekarang ya aku nyadarin bahwa tulisanku itu sebenarnya lumayan laku juga di sana gitu. Baru aku sadarin seperti itu. Gitu. Noted. Ya. Nah itu. Gitu ya, sampai segitunya rame. Seneng aku dengarnya kalau gini. Artinya nggak ada sia-sianya majalah sastra hidup dan tumbuh di kampus. Iya. Nah, ada yang gabung lewat WA di 0855422912. Tapi nanti dulu deh bacanya. Saya mau ke musikalisasi puisi dari Sanggar Nun. Judulnya Aide Memoir, karya dari Umbu Landu Parangi, dibawakan oleh Sanggar Nun. Bukalah jendela, di luar angin menyiapkan pelaminan kemarau, sebelum burung-burung dan daunan luput dari nyalang pandang dukaku. Catatan mengubur segala kecewa, upacara kecil, hari-hari kelampauanku. Catatan mengubur segala kecewa, upacara kecil, hari-hari kelampauanku.
office advance, mekanik mobil, teknisi sepeda motor injeksi, make up artist, teknisi listrik industri berbasis otomasi PLC, barista, dan teknisi HP. Pendaftaran online dibuka mulai 11 Agustus sampai 11 September 2025 dan pelatihan dimulai 22 September hingga 31 Oktober 2025. Daftar sekarang melalui bit.ly/Latgerkota PKL atau kunjungi Instagram @blkkota Pekalongan untuk informasi lengkapnya. Jangan tunggu lama, kuota terbatas. Waktunya upgrade skill dan buka peluang kerja baru. Demikian pengumuman untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Kota Pekalongan. Salam Merdeka! Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis. Setiap Jumat jam 2 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Do you remember BNC Kilken Noveling? Malas baca buku? Hah? Sudah bukan zamannya kamu malas baca buku. Sekarang sudah ada kok program spesial literasi persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Namanya Serbuk, Senin Berbuku. Kamu bisa menyimak pembacaan buku selama 2 jam. Nah, kapan tayangnya? Setiap hari Senin, mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, nama acaranya Serbuk, Senin Berbuku. Ya, apa coba? Serbuk, ya betul. Senin Berbuku. Ya, sekali lagi. Serbuk, iya betul. Senin, bener banget. Senin Berbuku. Ya. Simak. Ya. Di RKB Radio Kota Batik. Iya. No. Bukan. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kota ini berakhir di sebuah bundaran jalan, di sebuah hotel dengan lampu-lampu kamar yang selalu dipecahkan orang. Setiap malam suara-suara lenyap ke arah jembatan melewati gang dan tikungan jalan. Depanku sambil makan siang, televisi membawa mayat bayi yang
minyak wangi. Telapak tanganku basah, jemari kakiku berdarah. Ku singgah di rumah seorang kawan, Tapi ia sedang sibuk menghisap cairan dari dalam kepalaku. tubuhnya penuh toko lontong dan telinganya muda sekali lepas. Di kejauhan sebuah kamar, Seseorang menyalakan lampu. lalu memadamkannya kembali. Ya, balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Koja Sastra bersama saya Ribut Andi dan juga kawan-kawan dari LPM Almizan. Nah, Anda yang ingin gabung boleh ya bergabung melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Sudah ada yang bergabung malam hari ini, ada Hai Cikgu Fitratul Hasanah di Setono. Wah, tetanggaan nih sama si Sevia. Iya, kan Setono sama Kamer itu kan deket ya, deketan banget. Kenapa sih kok jadi bengung-bengung gini? Bentar. Halo, oke Cik. Oke deh. Nah, Cikgu Fitra nih nanya sama kita yang ada di sini. Tanyanya apa ini? Bentar aku mau. Kenapa sih ini? Jadi gak enak banget. Apa sih ini? Oh, ini nih kali ya. Oke. Cik. Oke. Yes. Aku salah ini. Oke, udah. Nah, Fitratul Hasanah, Cikgu Fitra. Beliau ini seorang guru. Guru PAUD ya, Cikgu ya. Guru PAUD. Guru PAUD. Juga ibu PAUD. Kamu juga nggak jadi PAUD? Isi waktu luang. Isi waktu luang. Nggak apa-apa. Loh, kamu tahu nggak kalau di Jepang sana atau di negara-negara maju ya, pendidikan yang paling diutamakan itu justru bukan pendidikan yang paling tinggi, bukan S3, tapi pendidikan paling dasar, elementary education, PAUD. Nah, makanya guru-guru besar, profesor-profesor nggak ngajar di kampus, nggak jadi rektor. Mereka jadi guru PAUD, guru TK di Jepang. Kenapa? Karena untuk menguji keabsahan akademik mereka, kemampuan akademis mereka, bisa nggak mereka menyampaikan teori yang begitu jelimet itu tadi, ya kan, kompleks itu tadi, kepada seorang anak kecil yang berusianya mungkin baru 3 tahun. Sampai dia akhirnya bisa paham. Kalau dia bisa memahamkan anak kecil, berarti memahamkan kepada orang-orang yang sudah dewasa, yang pikirannya sudah kompleks, ya sudah selesai.
itu tesnya gitu. Di kita enak-enak aja. Iya kan? Gitu. Kalau anak S1 seperti kalian nggak perlu diajarin sebenarnya. Nggak perlu dituntun diajarin ini loh teori ini loh metode ini. Suruh aja baca buku. Pokoknya di target 1 semester kalian harus bisa baca buku sekian banyak judul. Selesai. Iya kan? Tuh kuliah tuh gitu aja sih sebenarnya. Dibikin santai aja. Pokoknya 1 semester misalkan 1 mata kuliah harus bisa harus selesai baca buku 5 buku misalkan, ditentukan aja judulnya A, B, C, D, E. Setelah itu dites. Kamu pahamnya gimana? Nah, gimana cara ngetesnya? Bisa lewat paper. Tugas akhirnya, ujian akhir semesternya paper. Bentuknya riset. Selesai. Kamu bisa nggak nerapin buku-buku yang kamu baca sebagai rujukan? So clear. Jadi nggak ada alasan bahwa nulis skripsi itu susah. Bisa gitu. Iya gitu, harusnya gitu. Harusnya bisa gitu. Ya kita maklum lah ya. Iya. Kok iya sih? Iya aku pasrah banget. Oke. Cikgu Fitro ngasih respon aja nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam nih Kang Ibu dan kakak-kakak cantik. Kalau misalkan di Pekalongan nanti ada komunitas literasi, boleh nggak ya saya ikut? Cikgu, banyak loh ya komunitas literasi yang ada di Pekalongan ini. Cikgu. Komunitasku juga komunitas literasi. Terus apa lagi? Komunitas buka buku, ya kan? Buku, ya. Terus apa lagi? Kalau di kampus ada nggak sih komunitas literasi yang lahir di kampus gitu? Ada Pak, dari perpustakaan. Itu namanya Komunitas Gus Dur Muda Membaca. Gus Dur Muda Membaca. Gumuca. GMM. Oh GMM. Yeah. Oh ada. Ada. Aku baru dengar tuh. Dari perpustakaannya. Iya, sendiri. dari perpustakaan. Yang ngurusi tetap mahasiswa, jadi kepengurusan ada kepengurusan simpel. Kalau misalkan yang istilahnya yang nggak terorganisir secara kayak misalkan secara formal gitu, yang memang lahir dari anak-anak sendiri, ada nggak sih kumpulan anak-anak gitu? Kurang tahu ya, kayaknya jarang kelihatan ya. Iya, Aku kalau Pak. mampir ke kampus sana ya yang rame itu kantin. Kantin. Iya, kantin. Kantin Iya, terus betul, Pak. emper-emper kampus itu buat nongkrong gitu. Ya nggak apa-apa sih, bagus lah. Artinya mencintai kampus itu keren. Tapi yang lebih penting lagi adalah wujud dari mencintai kampus itu apa? Gitu. Bukti cintanya apa? Nah salah satunya adalah kalian nih yang sebenarnya menunjukkan cintanya pada kampus, sampai-sampai bikin majalah, sampai-sampai bikin ngumpulin teman-teman untuk ikutan nulis, untuk ikutan bikin sesuatu. Itu kan nggak gampang, ya nggak sih? Iya. Tantangan kalian apa sih biasanya yang paling susah gitu? Dari asa. Yang paling susah ya. Apa ya Pak? Itu sih paling dari kita ngumpulin peserta, terus kita membangun minat dari mahasiswa untuk bisa ikut di LPM Almizan. Itu tantangannya di situ. Membangun minat ya. Tapi pernah nggak ditanyain kenapa mereka nggak minat gitu? Enggak. Iya, harusnya ditanya. Maksudnya supaya jadi tahu, oh permasalahannya di sini, oh berarti nanti penanganannya bagaimana kan gitu. Itu baru yang namanya berpikir secara ilmiah kan kayak gitu. Iya. Riset dari Kalau riset. saya dari kaderisasi itu tantangannya selalu yang daftar itu banyak, tapi nanti kalau sudah jalan berapa bulan itu sudah makin sedikit. Oh seleksi alam gitu. Iya. Ya. Iya. Di situ Mbak Rifat. Penyakit semua komunitas. Tapi semua kayak gitu deh.
semua organisasi mahasiswa, semua apapun itulah perkumpulannya ya. Mau itu mau organisasi mahasiswa, mau itu komunitas, mau itu organisasi yang beneran gede. Katakanlah misalkan kalau di kampung itu ada IPP, ada IPM, Muhammadiyah, ada apapun itu pasti deh begitu. Gitu. Terus solusinya Ya itu tadi ajak-ajak apa ya? Kalau aku ya berpikir bahwa sering-sering aja deh ngajakin mereka kumpul-kumpul. Nggak harus ngomongin organisasi kok. Ya kita cari tahu aja mereka biasanya senengnya apa sih. Oh oke deh, kita tahu terus kita bikin event yang sekiranya membuat mereka seneng aja dulu, sambil kemudian dibelokin gitu loh, diarahin gitu. Caranya gitu, banyak cara sebenarnya kalau kita mau bicara tentang gimana cara menarik minat orang gitu. Aku udah banyak sih melakukan hal semacam itu, termasuk gandeng di komunitas saya ya, itu gandeng duta wisata juga, gandeng duta genre juga, gandeng forum anak juga, dan alhamdulillah ya lumayan responnya bagus. Soal kemudian ada yang masih tetap setia ikut ya monggo, ada yang kayaknya aku nggak punya waktu lagi, ya udah biarin aja, yang penting ini jalan gitu. Itu sih kok aku jadi ini ya banyak kasih advice ke berasa tua nih. San, Ya. kamu kan bahasa Indonesia. Ya. Minat teman-teman kamu untuk nulis itu seberapa besar sih di apa ya, di Tadris Bahasa Indonesia aja dulu ya? Ya kalau yang saya tahu mereka minat, tapi dorongan untuk nulisnya itu kayak susah. Ada dari mereka sendiri itu tantangannya ya tugas, dibentuk tugas sana sini, jadi mereka kayak mau nulis itu waktunya susah gitu. Tapi ketika ada tugas untuk menulis cerpen, puisi ataupun yang lainnya, mereka langsung bergerak untuk nulis gitu. Oh gitu. Inilah saatnya gitu ya. Iya. Kayak dari prodi aku yang semester 3 kalau nggak salah, itu nerbitin cerpen 4 buku isinya cerpen-cerpen, ya kumpulan cerpen. Apa yang judul apa? Nggak tahu sih Pak, belum dicetak. Oh belum ya? Iya belum. Kalau cetak aku dikabarin ya. Iya. Nanti bisa ngobrol ke sini Ya, gitu loh. jadi 2 kelas itu nerbitin 2 kumpulan cerpen, 2 buku kumpulan cerpen. Oh gitu. Kalau aku dulu ya, aku mau cerita soal aku dulu zaman mahasiswa. Jadi supaya aku itu nulis tugas itu nggak jenuh. Terus terang kalau aku nulis makalah itu paling males. Paling males sekali. Iya, makanya saya nulisnya esai. Iya. Saya bikin format esai, terus kemudian ya biasa ada kan dosen yang terima dan enggak, itu lumrah gitu. Tapi kemudian setelah tulisan esai untuk tugasku itu saya serahin gitu, saya kirim ke koran. Nah begitu tulisanku nongol di koran, ini Bu, tulisan saya muncul di koran, dapat A kan? itu strategi. Jadi kita nulis untuk tugas itu dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan gitu loh. Gitu caranya gitu, nulisnya esai. Tapi aku nulis opini ngirim ke sana kemari ya direspon. Ya itu biasa, itu belum harus punya, butuh jam terbang, butuh apa ya? Daya tahan. Aku aja nulis kayak gitu baru bisa dimuat itu tulisan yang keberapa ya? Itu udah puluhan lebih baru muncul. Iya. Aku 5 email aku kirimin, 1 opini itu enggak ada yang respon. Aku sakit hati sekali. Iya benar, sakit hati, tapi bukan berarti kemudian akhirnya kita nyerah. Iya enggak.
Tapi ada aturan loh kalau kita ngirim ke media ya. Iya, Eh, ada aturannya. Jangan sampai kita itu ngirim untuk satu tulisan itu ke banyak media. Iya. Ya, itu pamali banget karena kalau misalkan kebetulan dimuat di dua media yang berbeda, Iya. tulisan yang sama dengan nama penulis yang sama, itu yang kena bukan medianya, Mm-mm. kita. Kita. Itu kredibilitas kita sebagai penulis bisa diragukan. Nah, gitu. Kecuali kalau misalkan blogger ya, itu mah Iya. enjoy aja, Enjoy bebas aja gitu. Gitu ya. Iya. Banyak teman-teman yang suka nulis kreatif ternyata ya. Iya, banyak. Tapi mereka sepertinya kayak sembunyi-sembunyi juga nulisnya. Nggak cuma ditulis di blogger tapi ya itu nggak banyak yang tahu. Oke. Cuma sekedar hiburan mereka aja. Tapi gitu. kalau misal ada tugas gitu, ya mereka langsung gerak gitu, langsung bahkan satu malam itu jadi SKS sistem kebut semalam. Tapi kalau nulis sastra itu kan katanya dari pengalaman ataupun pikiran kosong mereka, imajinasi mereka. Tapi ya memang sih sebetulnya memang seperti itu. Aku juga kadang satu malam cuma mikirin imajinasiku aja buat nulis gitu bisa. Apa tuh? Yang paling terkesan apa cerita yang paling berkesan ketika bikin cerpen atau puisi? Ya pernah aku nulis di blogger itu, aku sorenya lihat peristiwa di jalan terus langsung aku tulis. Tapi ya itu sekedar hiburanku aja buat nulis di blogger. Terus aku juga pernah ngalamin situasi yang aku alamin kayak sulit, kayak bikin aku sakit hati banget. Terus aku tulisin dalam satu malam jadi. Terus aku juga pernah, yaitu kebanyakan peristiwa pribadi aja sih nulis. Iya. Kayak diary gitu. Nggak apa-apa, kadang-kadang memang seperti itu ya. Aku aja gitu, kadang-kadang justru pengalaman yang paling kita yang bisa dapat banget ya ketika kita nulisnya adalah pengalaman yang kita alamin. Iya. Kalau pengalaman orang lain itu kadang-kadang kita harus mikir dulu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau pengalaman kita sendiri enak aja nih. Oke, itu ya. Ya, terus- Terus gimana? Tulisanku aja kebanyakan sudut pandang orang pertama. Emang kenapa sudut pandang orang pertama? Ya mungkin nantinya dari pembaca, oh ini kisahnya si penulisnya gitu. Tebak langsung ya. Langsung ketebak ya. Iya, sama. Ada dulu beberapa waktu lalu salah seorang penulis novel yang di Pekalongan, cewek, lulusan UIN juga, kakak tingkat kalian berarti, tapi dia sudah senior banget. Beliau menulis sebuah novel, terus kemudian saya minta beliau untuk hadir di sini gitu kan. Nah waktu itu aku baca nih novelnya, langsung deh aku ngomong, ini kayaknya kisah jenengan sendiri ya. Terus dia ngomong, iya sih, cuman memang ada tambahan dan ada bagian-bagian yang tidak saya ceritakan, yaitu hak Anda sebagai seorang penulis. Tetapi bagi saya akan lebih indah ketika kita menuliskan tentang sudut pandang orang pertama, ternyata itu bukan kita. Atau kita menuliskan cerita dengan sudut pandang orang pertama yang sebenarnya itu adalah kita, tapi orang menduga itu bukan kita. Artinya gini, sastra itu bukan sebuah novel, sebuah cerita yang bagus itu bukan kemudian yang bisa mengelabui pikiran orang, tetapi mengembangkan cara berpikir orang tentang kemungkinan-kemungkinan. Itu yang namanya fiksi. Iya. Beda dengan fiktif. Kalau fiktif itu cerita yang memang bohong. Iya. Nah itu keren tuh, Sep. Kamu harus kembangin tuh apa yang kamu bisa. Insyaallah.
Beneran aku seneng loh ketika ada teman-teman yang mau nulis itu, aku seneng banget karena terus terang aku kadang-kadang ngerasa bahwa aku kok kayak kesepian ya. Gak ada temen yang diajak diskusi tentang tulisan, tentang apa. Ya meskipun ada sih beberapa teman kakak tingkat kalian yang aktif di mana komunitas buka buku, namanya Mas Arsyad. Iya, itu dari LPM Al-Mizan. Nah itu kan kakak tingkat kalian tuh. Iya. Alumni tuh. Belajar sama dia, wah dia keren banget. Cara nulisnya juga bagus, kekinian banget lah istilahnya, gayanya. Nah itu bisa tuh dijadikan rujukan. Kalau Desi, Iya, gimana nih? apa ya Des ya? Aku mau nanya apa ya Des? Ngomongin soal desain. Kadang-kala kan mendesain sampul, terutama desain sampul atau desain ilustrasi untuk sebuah cerita atau puisi. Ini kan puisi itu, apalagi puisi ya, jangankan puisi, cerpen aja kadang-kala ceritanya aneh gitu kan, susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa gambar. Nah terus yang kamu lakukan ketika mau membuat ilustrasi, desain ilustrasi dari sebuah cerita, dari sebuah puisi, dari sampul, apa yang kamu lakukan biasanya? Jujur sebelumnya aku tuh belum pernah mencoba untuk membuat desain kayak untuk buku dan lain sebagainya, karena biasanya basic aku tuh untuk keperluan kayak sosial media dan lainnya yang mungkin bisa dilihat juga tuh di LPM Al-Mizan. Nah jadi kayak gimana caranya orang juga tetap bisa tertarik melihat itu tapi juga nggak terlihat membosankan gitu. Tapi tetap dapat poinnya, tetap kayak jurnalis gitu. Nah ini nanti aku kan juga bakal menjadi apa ya, diamanahkan untuk jadi mendesain redaktur ya. bukan Redaktornya saya. ya Redaktor. redaktor dia desainnya sama Iya, teman ini. juga sih, bekerja sama Ilustratornya. nanti. Jadi ya mungkin nanti harus mau nggak mau juga membaca benar-benar ya biar bisa mewakili apa yang disampaikan atau yang diceritakan oleh teman-teman gitu. Apalagi kan temanya sekarang beda kan ya, yang temanya lalu. beda dari yang sebelumnya. Jadi tantangan tersendiri sih. Ini aku buka nih LPM Al-Mizan, buka cerpennya. Cerpen siapa nih? Wafidatun Nisa. Semester berapa ini? Diposting 2024 yang lalu, 3 Maret tahun lalu. Sudah lama ya websitenya ya. Iya. Aku kok baru tahu ya. Wah ini aku nggak update info. Harus aku update lagi ini. Karena saya berpikir bahwa kan gini ya. Beberapa majalah sastra yang bukan keluaran dari kampus itu kan sudah pada tumbang. Nah harapan saya sih sebenarnya majalah sastra kampus itu akan menjadi bukan lagi alternatif tetapi sudah menjadi arus utama. Karena kenapa saya berharap menjadi arus utama? Karena kampus punya ilmunya, ya kan. Sekalipun majalah-majalah sastra di luar kampus itu, katakan misalkan Horizon atau misalkan Basis atau Pusat dan lain sebagainya, itu diisi oleh orang-orang yang kompeten. Sastrawan-sastrawan yang sudah sangat punya nama. Nah makanya sebagai media belajar, saya pikir majalah sastra kampus harus tetap hidup sih. Kalau aku nggak bicara, kalau aku berpandangan seperti itu. Tapi kira-kira masih mau bertahan sampai berapa tahun menurut kalian? Harus terus sih, bertahan. karena sastra sendiri itu kan juga cara kita mengungkapkan ekspresi apapun, gak cuma kayak keresahan kita pribadi tapi juga keresahan juga bisa aja kita mewakili perasaan dari masyarakat, entah mungkin kayak sampah dan lain sebagainya bisa lewat Atau sini. ini demo kemarin. Oh, itu demo. itu momentum kalian untuk bisa memunculkan karya-karya sastra yang
dahsyat loh. Iya. Bagaimana kita memotret peristiwa kemarin yang di Kabupaten Pati itu sebagai respon. Kalau saya ngelihatnya respon terhadap sistem, terhadap fenomena-fenomena sosial politik yang terjadi belakangan, dan itu skalanya nggak cuman lokal, kita bisa membacanya skala yang lebih besar lagi, bahkan mungkin dunia, ya kan? Ngomongin soal pajak, Trump kan kenapa harus sekejam itu kan? Iya, tinggi banget. Itu. Oke, itu coba deh itu diambil sebagai salah satu pijakan tema. Keren tuh. Antara kekuasaan dan keuangan misalnya. Nah, Dapat nih ide satu. Nah, itu. Oke, ada yang nanya dari Pak Ipung di Bendan melalui WA di 08554 Dari Pak Ipung di Bendan nih, selamat malam Mas Ribu dan juga adik-adik dari UIN. Welcome ya di RKB katanya. Weh. Mohon izin bertanya, bagaimana pendapat adik-adik mengenai sastra? Apa sih sastra itu dan apakah sastra itu bisa dikategorikan budaya? Nah, silakan dijawab. Siapa nih yang mau jawab? Ayo silakan. Mbak Redaktur. Desi. Apa tadi Pak? Pertanyaannya saya ulangi ya. Bagaimana pendapat adik-adik mengenai sastra? Apa sih sastra itu? Ya. Apakah sastra itu bisa dikategorikan sebagai budaya? Oke, ya. Nih yang saya pelajari di perkuliahan sebelumnya, sastra itu kata Pak Muklis. Dosen ya. Itu ungkapan kata-kata atau perasaan kita melalui tulisan. Nah, kalau menurut aku sendiri, sastra bisa nggak sih dijadikan budaya gitu ya Pak? Ya boleh bisa. Karena apa ya, aku sendiri dari sastra juga suka dari sastra, jadi suka sejarah. Nah dari sejarah itu kita juga bisa salurkan itu menjadi sastra dan ya bisa jadi kayak dibudayakan gitu loh sastranya. Jadi kayak ruang gitu ya sastra. Iya. Yes, oke. Ada jawaban tambahan lagi dari Desi barangkali? Iya dari Desi. Ada Desi. Atau Asa. Kata Asa. Kayak tadi juga yang disampaikan sama Sepri, terus juga tadi udah cerita-cerita kan sama Pak Ribut. Sastra itu lebih dari sekedar pikiran kita. Tadi kan aku juga udah bilang lebih dari apa yang kita rasakan. Sastra itu bisa mewakili menjadi ruang untuk kita menyuarakan apa yang ada di sekitar kita gitu. Seperti itu. Asa barangkali. Ya jadi sastra ini kayak media ya Pak Ribut. Bisa buat menyuarakan tadi peristiwa di sekitar kita. Terus sastra juga bisa memuat budaya. Oke, gitu ya. Udah, nggak ada tambahan lagi. Ya dari Pak Ribut sendiri gimana nih? Iya Sama. Mungkin ada yang lewat ya dari yang saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang teori sastra gitu ya, teori sastra itu kan banyak banget ya. Salah satu yang kemudian kalau kita bicara tentang apa sih hubungan, nah kita kan harus membacanya begitu. Ada nggak sih kaitan antara sastra dengan budaya? Ada, kuat banget gitu. Hubungannya kuat banget. Dari sastra kita bisa mengenal kebudayaan sebuah bangsa. Kan gitu. Misalkan kita baca karya sastra sastra Jawa misalnya di era kapan gitu kan, nanti kita akan tahu bahwa ternyata kebudayaan Jawa di era itu Iya betul. ya kan. Nah, dan Iya seperti itu. dan
Dan setiap masa itu, setiap era itu punya gaya bahasa yang berbeda-beda. Karya sastra Indonesia di era tahun 30-an dengan karya sastra Indonesia di era 60-an ataupun di era tahun 80-an katakanlah, itu punya gaya, punya bahasa yang berbeda. Enggak cuman bagaimana kemudian gaya bahasanya, tetapi juga kosakatanya juga beda. Maknanya juga bergeser kadang-kala, ya kan? Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa oh ternyata masyarakat zaman dulu punya cara berpikir bisa jadi lebih luas daripada kita atau lebih dalam daripada kita yang sekarang ngomong tentang sebuah kata. Nah, kita bisa menguliknya dari etimologi. Wah, ini kuliah nih ya. Kuliah. Ini kuliah nih, Pak Molis. Tolong angkat saya jadi dosen. Rekrut Pak Ribut. Nah itu. Jadi apakah sastra itu bisa dikatakan budaya? Ya, dia bagian dari kebudayaan. Bahkan kalau dalam teori sosiologi sastra, kita menggunakan teori sosiologi sastra. Katakanlah kita pernah baca bukunya Sapati Djoko Damono di pengantar sosiologi sastra, kita akan tahu bahwa ternyata sastra itu bisa dikategorikan sebagai dokumentasi sastra, dokumentasi budaya. Artinya ketika kita membaca sebuah karya sastra, kita bisa masuk ke dalamnya untuk meneliti kebudayaan yang berlangsung pada masa itu. Nah, ngomongin soal budaya luas. Nah, kalau kita baca bukunya pengantar antropologi Kuncharaningrat misalnya, kita akan tahu bahwa ternyata budaya itu nggak cuman tari-tarian, nggak cuman itu kesenian. Iya. Nah, elemen budaya itu ada 7 unsurnya. Yang pertama adalah keyakinan atau sistem religi, kemudian sistem berpikir. Alam pikir itu artinya pengetahuan. Jadi keyakinan, religi, pengetahuan, sistem pengetahuannya. Terus kemudian bahasa. Terus kemudian setelah bahasa, kemudian ada yang namanya apa sih? Sistem sosial politik ya, sistem sosial politik itu, sistem kekuasaan itu menjadi bagian dari kebudayaan. Terus iya itu Sejarah. bukan sejarah itu, sejarah itu di luar itu. Setelah sistem kekuasaan, maka kemudian yang unsur yang kelima adalah sistem ekonomi yang dibangun, mata pencaharian dan lain sebagainya itu ekonomi. Nah, yang keenam adalah seni. Nah, seni itu unsur yang hampir-hampir terakhir. Karena dia ini hanya alat untuk mengekspresikan ekspresi dari kehidupan sehari-hari dari sebuah masyarakat, memaknai sebuah kehidupan dari masyarakat itu di situ kesenian. Sastra masuk di dalam kesenian dan seni berbahasa. Aduh, agak pilar. Dan yang terakhir adalah elemen yang terakhir dalam kebudayaan itu adalah teknologi. Nah, semakin paling ujung, semakin paling akhir elemen-elemen di dalam budaya itu, maka itu menandai bahwa elemen yang paling ujung itu elemen yang paling gampang berubah. Nah, teknologi itu elemen yang paling gampang berubah. Ya kan? Dari yang dulunya nggak kenal komputer, terus kemudian sekarang komputer, itu perubahannya cepat banget. Nah, sementara kesenian ini ekspresi, ya dia juga akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman juga, seiring dengan dinamika kebudayaan, pertemuan arus dari berbagai kebudayaan yang berlangsung di sebuah bangsa. Terus apalagi, jadi semakin ke sini, semakin ke atas, itu adalah elemen-elemen yang sulit untuk diubah. Jadi 3 elemen utama yang menjadi sulit diubah itu adalah keyakinan, sistem pengetahuan, sama bahasa. Itu kuliah banget ya. Iya, kuliah malam. Masih inget banget ya. Gitu. Tapi wujud kebudayaan itu apa? Itu ada 3. Yang pertama adalah ide atau gagasan. Terus kemudian yang kedua adalah tradisi.
Tradisi itu berarti bisa dimaknai sebagai kebiasaan ataupun tabiat ataupun perilaku masyarakat itu masuk ke dalam kebiasaan. Dan yang ketiga adalah artefak. Artefak itu adalah benda-benda. yang peninggalan. Benda-benda itu, komputer ini adalah benda dari kebudayaan masa kini. Terus kamera adalah benda di masa kini. Buku adalah kebudayaan di masa yang pernah ada di sebelum kita gitu kan, dan lain sebagainya. Mobil adalah benda untuk era mulai dari tahun 90 zaman modern dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan berubah-ubah untuk dari benda-benda itu tadi, artefak. Jadi artefak itu nggak selalu candi ya. Yes. Nah, semua benda itu adalah artefak. Nah, itu. Kenapa Sam? Sama ya. Lepek aku. Ada yang nggak mulai? Ya Allah. Banyak ya yang terapkan Iya. di sastra ini. Pak Ipung di Benda nyambung lagi nih. Apakah berminat menulis autobiografinya Tan Kwijan? Bagus loh bila ditulis dan difilmkan. Nih, ada tawaran nih. Oh. Ada nggak yang minat untuk menuliskan Tan Kwijan? Tan Wijan. Tan Kwijan Tan itu tokoh bersejarah bagi Kota Pekalongan. Beliau adalah bupati pertama di Kota Pekalongan. Baru dengar ya? Iya. Biasanya itu Hugeng. Kalau yang Hugeng sering dengar itu kan jenderal polisi Jenderal, ya. iya. Itu kan di era sekarang. Iya. Nah, Tan Kwijan ini yang kemudian pernah dengar Kampung Kwijan Pernah denger dong. yang arah Pekalongan kota, harusnya pernah dengar deh. Kwijan. Nggak ngerti? Kwijan itu ya alun-alun kota ya. Alun-alun kota itu di selatannya itu, di belakangnya itu namanya Kampung Kwijan. Yang skip rel kereta ke utara ya, yang sebelah kanan itu yang nanti ada rumahnya Habib siapa itu di sebelah sana, terus ada musolanya kecil itu. Nah, itu di perkampungan itu, di sekitar kompleks itu adalah kompleks Kwijan. Oh iya. Nah, nama Kwijan itu diambil dari nama Tan Kwijan. Karena dulu dia Tinggalnya di sana. rumahnya di situ, rumah bupatinya di situ. Gitu ceritanya. Tak kira masih masuk Kauman atau Keputaran. Iya, masih masuk Kauman memang, tapi nama kampungnya ya. Kampungnya. Kayak misalkan Degayu, ada Degayu Celopret. Iya. Celopret itu kan nama kampung atau nama dukuh kan. Kelurahannya Degayu. Nah, kalau kayak di Kauman itu ada Kauman Ledok, ada Kauman apa lagi, itu banyak. Nah, gitu. Bergaul. Tuh kan, makanya itu menarik loh. Coba deh, sebagai salah seorang yang saya tuh paling tertarik itu adalah mengulik asal usul sebuah kampung atau sebuah desa. Itu keren. Dulu Iya. pernah sih berkesempatan juga sama siapa ya? Soalnya sejarawan juga tentang keraton kalau nggak salah. Nah, itu diceritain juga ternyata begini, ternyata begitu gitu. Aku kan juga keraton gitu. Aku kan juga bukan asli Pekalongan ya. Jadi kayak ternyata banyak ya. Sebenarnya saya tertarik sih kenapa di Pekalongan itu nama desanya itu gini gitu. Ada bukunya juga kalau nggak salah. Iya, itu ada. ada. Aku lagi baca Pak. Tapi itu yang kabupaten, desa-desa yang Kabupaten Pekalongan, bukan yang kota aku nemunya. Aku juga lagi nyari buku sejarah Pekalongan gitu, tapi nggak pernah ketemu Pak. Ada. E-booknya pun ada kok. Aku nyari e-book nggak ada. Terus aku pingin beli gitu, nggak ada. Kalau beli belum? Ini, bukunya itu bajakan, takut bajakan gitu. Terus aku kalau di perpustakaan kota aku juga nyari, kok nggak ada. Terus aku tanya ke perpustakawannya itu,
di loker ini tapi tak cari nggak ada, terus di kabupaten pun sama kayak gitu. Iya ya, kita kayaknya ini ya masih perlu banyak para penulis-penulis yang menuliskan tentang asal usul desa, asal usul kelurahan, asal usul kota dan lain sebagainya. Termasuk cerita-cerita cerita-cerita rakyat dari masing-masing kampung. Itu keren banget. Kayak kerapi atau katanya kan hujan piak-piak gitu katanya. Wonopringgo tuh kaya banget sama cerita-cerita. Iya, itu katanya ada sumur segelam. Itu di mana? Itu di Wonopringgo, desa Wonopringgonya. Yang di 407 itu? Iya, betul. Belakangnya? Iya, benar. Tuh. Terus itu gimana sih ceritanya? Kalau diceritain sama Simbah dulu katanya itu nggak ada yang buat sumurnya, tiba-tiba ada sumur di situ. Terus ya kaitannya kayak itu kayak sumurnya pindah dari negara mana gitu, Pak. Terus diusung gitu. Iya, itu ceritanya kayak tapi gitu. Seru loh. Cerita-cerita kayak itu seru. Karena tapi pernah ada yang ngerti nggak bahwa 407 dulunya adalah pabrik gula? Iya. Itu pabrik gula Belanda. Pabrik gula. Ya makanya kan kalau Asa pernah jalan-jalan ke daerah Sastro Dirjan, masuk ke situ, terus kemudian ke Bon Tengah, ya kan, sampai kemudian nanti ngeletak itu ya, terus lurus lagi sampai nembus ke Cakra itu, ke sungai itu kan tanahnya PT KAI. Ada patoknya PT KAI, baru sadar kan? Nggak tahu. Nah itu, karena dulu itu ngerti kalau mau nyebrang dari Kedung Patangyewu ke Cakra itu, ke Kedung Muni itu kan ada PPN itu kan, yang untuk jembatan itu. Jembatan. Nah itu jembatan untuk kereta lori. Iya. Yang nanti disambungin sampai ke Jetayu. Iya, terus itu nanti pabrik gula Seragi. Iya. Tapi udah nggak ada sisa-sisanya sama sekali. Udah hilang. Iya. Tapi yang di Jetayu itu masih ada nggak sih, Pak? Relnya masih di Jetayu bawahnya. katanya ini ya bekas apa gitu sih? Iya, pabrik itu. Itu kan museum yang bekas apa? Iya, museum batik. Pabrik kantor administrasi gula. Ya, yang Jetayu itu, kalau Jetayunya gedung Susitet itu gedung kesenian. Itu yang gedung kosong besar dekat 0,0 itu. Yang residen, itu rumah residen. Aku juga pengen, Pak, itu pengen masuk ke sana. Itu katanya kayak dari depan itu aku tertarik terus kalau lewat ke situ pengen masuk gitu. Penasaran. Ayo bukan uji mental tapi kayak apa ya, kayak menarik aja gitu, pengen lihat dalamnya. Terus itu kan katanya juga bekas Belanda atau apa Eropa ya. Itu Belanda. Kan Brugloji, terus museum, GKI, sama kantor pos, sama gedung S Residen itu. Ya gitu. Banyak kompleks di situ, termasuk ke PTPN yang pertanian ya, yang sebelah utaranya apa gedung Jetayu itu. Nah, iya, itu kayak rumah gitu, Pak, sih. Itu kan gudang pertanian itu. Nah, ada juga gudang garam dulu yang sekarang jadi perumahan residen Jetayu. Jetayu Residen itu dulu gudang garam itu. Bukan gudang garam merek ya. Gudang yang memang digunakan untuk menggudangkan garam. Menyimpan garam gitu. Banyak sih sebenarnya petilasan masa lalu. Nah, oke, ada yang gabung lagi, Mas Eeng di Batang. Saya bacakan aja. Keindahan bukanlah kualitas dalam pemaknaan kata. Keindahan hanya ada dalam pikiran yang merenunginya, dan setiap pikiran merasakan keindahan yang berbeda. Oke. Tiada sesuatu yang berbicara apa adanya, tiada apapun yang tampil apa adanya, segalanya berselindap. Maksudnya gimana nih? Berselindap dalam semiotika, dalam lincahnya tanda demi tanda. Naluri untuk menemukan dan meraupi keindahan adalah gejolak yang natural. Sebagaimana semua hal-hal yang natural, ia sulit untuk dicapai walaupun sederhana kelihatannya. Namun, satu yang pasti ada bahwa seni ataupun sastra dan budaya serta hal-hal yang abstrak natural akan selalu baik untuk satu hal,
mengembalikan kemurnian personalitas pada jiwa terdalamnya. Wah, mantap. Sastrawan banget. Iya, Mas Aeng ini apa ya, sangat intens banget ngikutin Koja Sastra. Saya juga masih penasaran kapan-kapan Mas Aeng ini harus saya hubungi nih. Boleh nih. Iya, penasaran setiap kali apa ya kasih komen itu, wah dahsyat komen-komennya. Oke, nah terakhir ini mumpung di sini, apa yang ingin kalian wujudkan atau belum kalian wujudkan untuk mengembangkan majalah sastra ini di kampus? Dari Asa dulu. Apa yang ingin diwujudkan? Apa ya? Ingin tapi aja. Ya kan setiap orang kan pasti punya harapan, Yeah. keinginan dan yang berbeda-beda pastinya. Ya pengennya biar buletin sastra di kampus itu biar lebih rame lagi, banyak lagi mahasiswa yang apa ya, menunjukkan potensi sastranya. Oke. Seperti itu. Oke. Asa udah pernah nulis? Sa? Sering. Sering pernah nulis cerpen puisi juga. Keren. Ya ikut di ini kan diwajibkan menulis juga buat ikut bikin sastra gitu. Paling pernah bikinnya cerpen puisi seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting pernah bikin. Iya. Ya. Satria. Harapannya ya buletin sastra di kampus itu lebih melejit, nggak hanya sekedar pengen nulis saja, tapi juga pembaca-pembaca lebih tertarik untuk membaca sastra gitu. Oke. Iya. Oke, Desi. Dari Desi mungkin karena ini kan dari apa namanya, si majalah sastra ini kan digarap lah istilahnya oleh teman-teman Al-Mizan. Harapannya sih apa yang ditulis LPM digarap sama LPM Al-Mizan ini bisa mewakili perasaan dari teman-teman semua gitu. Seperti Semua mahasiswa ya. Iya. Oke. Nah, katanya mau ada edisi baru. Iya, ada. Betul. Kapan di launching? Launching nanti September tanggal 20 bersamaan dengan acara Semarak Pekan Orientasi Sastra. Oke deh. Itu ya, tanggal 20 September ya? Iya, launching. Oke, saya hadir deh. Nah, aku mau ngasih kalian oleh-oleh buat teman-teman semuanya yang ada di LPM Al-Mizan. Ini saya kebetulan setiap bulan, ini terbitannya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ini buletin sastra. Masya Allah. Namanya Wush. Ini yang ngelola itu teman-teman saya, senior-senior saya di Semarang. Ada Mas Timur Suprabana, ada Mas Ahyar Ramana, terus ada pokoknya banyak, Saroni Asikin dan lain sebagainya. Nah, mereka mencoba membuat buletin sastra namanya Wush, diberi nama Wush. Ini sudah edisi ke 1, 2, 3, 4, 5, 4 edisi. Nah, saya mau menghadiahkan ini ke teman-teman untuk dijadikan oleh-oleh di kampus. Iya. Ya, buat Keren, teman-teman. Berarti 4 edisi sekaligus saya serahkan ke teman-teman. Ini Wush. Ini harganya murah, Rp5.000. Ini keren ya. Mereka aja bisa begini. Dan masih setia dengan cetak. Iya, karena bagi saya cetak itu jauh lebih menyehatkan daripada digital deh. Mata kita kalau lihat, aku ya baca yang digital paling betahnya cuman nggak ada 3 menit karena terganggu oleh notif. Betul. Ya, notifikasi masuk
Aduh, ada WA betul. nih. Otomatis langsung Geser deh. geser dari WA. Bacanya lupa. Betul. Itu makanya Cetak. Ya insya Allah ini yang edisi 2025 Buletin G Sastra ini mau ada cetaknya cetaknya. lagi. Sip, bagus. Ya soalnya kan bersamaan dengan acara besar Iya, kita. Iya. Aku dukung kalau cetak. Kalau misalkan ada yang mengatakan harus pindah ke, iya silakan pindah sendiri. Ini aku serahin ke teman-teman. Ya, Terima iya. kasih Pak. Ini sebagai tanda terima kasih saya. Kemarin tuh aku mau ngasih ke teman-teman juga yang edisi lalu yang datang, cuman aduh iya lupa, ya udah deh aku titipin ke teman-teman aja sekalian. Gitu. Oke, itu desainnya keren kan? Keren banget ini. Lumayan ya buat Itu bisa inspirasi. buat referensi buat teman-teman. Sebenarnya ada yang edisi spesial untuk remaja, cuman aku kehabisan yang itu. Udah kehabisan. Kalau boleh tahu ini sejak kapan? Berarti sudah sejak kapan ya? Lama banget sih ini. Awal 2025. Ya antara awal akhir lah. Nah itu sastra menemukan mencari ruang itu yang edisi perdana itu bulan berapa itu? Ini bulan Oktober. Oktober ya, Oktober 2024 ya. 2024. Nah itu edisi perdana. Saya selalu saya sedang diminta sama teman-teman yang ada di situ, "Mbok kirim tulisan." Aku belum sempet. Sudah diminta itu tulisan. Lumayan tuh kalau nulis di situ ya. Ada honornya. Wow. Oh. Berarti kalau kita mau ngirim Mau ngirim kemana Nah nih? itu ada kan alamat redaksinya di paling bawah. Paling bawah. ini. Nah itu. Emailnya. Nah itu ada tuh. Oke. Siap-siap noted. Tapi gitu apa pastinya ada revisi gitu. Nah iya pasti. Pasti. Nanti ada feedback. Akan dikabarkan untuk- gitu. Nulis aja, coba aja. Ya, Siap. ajak teman-teman yang lain. Gitu. Syukur-syukur tulisannya bisa muncul di situ. Itu pengelolanya senior-senior semua loh, sastrawan-sastrawan Jawa Tengah yang senior-senior loh. Dan beberapa di antara mereka adalah kelasnya udah nasional. Wow. Wow. Itu kesempatan kan? Kesempatan Oke deh, thank you ya sudah mau hadir menyempatkan waktu, menyediakan waktu untuk hadir di studio. Dan kawan, itulah obrolan akhir dari Koja Sastra untuk edisi kita keren loh, yang ke 250 loh. Wow. Spesial banget loh, kalian dapat edisi spesial loh, 250. Iya kan, 250. Dan kita akan ketemu di minggu depan di Koja Sastra di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Salam sastra dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti ini aku akan mengingat
Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.